Topik kita kali ini adalah statistik data tunggal. Nah, beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama rata-rata atau yang nanti sering kita sebut dengan mean. Kemudian kita juga akan membahas simpangan rata-rata atau sering kita singkat dengan SR. Lalu berikutnya kita akan membahas ragam atau varians, nanti yang sering kita singkat dengan S kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas simpangan baku atau deviasi standar, nanti sering kita singkat dengan S. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama rata-rata atau mean. Nah, rata-rata ini sering nanti kita lambangkan dengan X bar. Nah, kalau ini ada data contohnya, kemudian kita mau mencari X barnya. X bar itu adalah sigma XI per N, di mana I-nya itu mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, dari sini bahwa N itu adalah merupakan banyak data. Jadi, dari soal ini kita bisa menentukan banyak datanya dengan menghitung satu persatu, yaitu sebanyak 5, sehingga N-nya kita tulis sama dengan 5. Lalu kita substitusi ke rumusannya, sehingga ini menjadi sigma ini artinya jumlah. Maka kita jumlahkan satu persatu datanya, 2 tambah 6 data kedua, tambah 4 tambah data berikutnya 10, dan data terakhirnya yaitu 8. Kemudian kita bagikan dengan banyak data, dan banyak data kita itu adalah 5. Maka dia menjadi per 5. Nah, kalau kita satukan ini, 2 dengan 4, 6 dengan 4, 10, 2 dengan 8, 10, maka totalnya adalah 30 per 5. Maka ini kita peroleh hasilnya menjadi 6. Dengan demikian, rata-ratanya adalah 6. Nah, berikutnya kalau kita mau mencari simpangan rata-rata atau yang sering kita singkat dengan SR. Nah, dari data ini tadi kita sudah mengetahui bahwa banyak datanya adalah 5, dan kita juga sudah memperoleh X barnya atau rata-ratanya. Ini tadi rata-ratanya adalah 6. Maka simpangan rata-rata itu berhubungan dengan rata-rata. Jadi kita tuliskan dulu rata-ratanya. Nah, jadi SR itu adalah 1 per N. Kita kalikan dengan sigma harga mutlak XI dikurang X bar. Jadi ini hubungannya dengan rata-rata, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, kalau kita substitusikan ke rumusannya ini, 1 per N berarti menjadi 1 per 5, karena N kita dari soalnya adalah 5. Kemudian sigma ini adalah jumlah, maka kita kalikan dengan jumlah dari data pertama dikurangi dengan rata-ratanya, yaitu 6. Tetapi dalam bentuk harga mutlak, kita jumlahkan dengan data kedua, yaitu 6. Kita kurangkan dengan rata-ratanya kembali, yaitu 6. Maka menjadi 6 kurang 6. Kemudian kita tambahkan data ketiga, yaitu 4. Kita kurangkan dengan rumusnya kurang rata-rata. Rata-ratanya kita sudah peroleh 6. Maka menjadi 4 kurang 6 tambah data ketiganya, berarti menjadi 10. Data berikutnya menjadi 10 kurang 6. Dan data terakhir yaitu 8 kurang 6. Dimana 6 itu adalah rata-ratanya. Jadi dia datanya selalu kita kurangkan dengan rata-rata. Nah, kalau kita kurangkan ini satu per satu, maka kita peroleh menjadi 1 per 5. Harga mutlak 2 dikurang 6. Nah, 2 kurang 6 sebenarnya kan adalah minus 4.
Tetapi karena ini pakai harga mutlak, maka dia selalu atau kita pakai yang positifnya. Sehingga menjadi 4 tambah 6 kurang 6, 0. Kemudian 4 kurang 6 minus 2. Tapi karena harga mutlak menjadi positif 2. Lalu 10 kurang 6 itu adalah 4. Dan yang terakhir 8 kurang 6 yaitu 2. Sehingga kita tambah 2. Nah, kalau kita selesaikan ini menjadi 1/5. 4 tambah 2 itu 6. Kita jumlahkan semuanya, itu adalah 12. Sehingga dia menjadi 12 bagi 5 yaitu 2,4. Dengan demikian simpangan rata-ratanya adalah 2,4. Nah, kalau kita mau mencari varians atau ragamnya, nanti ini sering kita lambangkan dengan X kuadrat. Nah, datanya masih data yang tadi, maka kita bisa tuliskan N-nya ini 5. Kita hitung satu persatu juga bisa, itu jumlah banyaknya adalah 5. Lalu X barnya tadi sudah kita hitung, yaitu X barnya adalah 6. Maka kita tulis kembali X bar sama dengan 6, yaitu rata-rata. Kemudian kita gunakan rumusan X kuadrat. Nah, X kuadrat itu dirumuskan dengan 1/N kita kalikan dengan sigma dari XI dikurang X, lalu X bar, lalu kita kuadratkan. Jadi setiap data dikurangkan dengan rata-ratanya, di mana I mulai dari 1 sampai N. Nah, kalau kita substitusikan 1/N berarti karena N kita 5 maka menjadi 1/5. Nah, sigma itu adalah jumlah, maka kita jumlahkan, yaitu datanya 1/1 kita kurangkan selalu dengan X bar, lalu kita kuadratkan. Maka menjadi 2 dikurang X bar kita 6, maka 2 kurang 6 kuadrat, tambah data berikutnya 6 kurang X barnya kebetulan 6, maka menjadi 6 kurang 6 kuadrat, tambah data ketiga 4 dikurang X barnya yaitu 6 kuadrat, tambah 10 kurang X barnya atau kurang rata-ratanya yaitu 6, dan yang terakhir 8 dikurang rata-rata yaitu 6, maka 8 kurang 6 kuadrat. Nah, kita uraikan satu persatu sehingga ini menjadi 1/5 dikali, nah 2 dikurang 6 itu adalah minus 4, maka menjadi minus 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ini 4 kurang 6 minus 2 kuadrat, lalu 10 kurang 6 4 kuadrat, kemudian 8 kurang 6 2 kuadrat. Nah, masing-masing kalau kita kuadratkan, maka kita perolehlah menjadi 1/5 minus 4 kuadrat, maka dia menjadi 16 tambah 0 kuadrat, 0 minus 2 kita kuadratkan jadi 4, kemudian 4 kuadrat maka menjadi 16 kuadrat, kemudian 2 kita kuadratkan jadi 4. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya, maka ini bisa kita tuliskan menjadi 1/5 kali, ini kita jumlahkan semua, ini sini 20, ini juga 20, maka 20 tambah 20 adalah 40. Maka dia menjadi 1/5 kali 40, 40 bagi 5, itu kita peroleh hasilnya jadi 8. Dengan demikian, variansnya adalah 8. Nah, selanjutnya kalau kita mau mencari simpangan baku atau deviasi standar atau sering dilambangkan dengan S.
Nah, S kuadratnya tadi sudah kita peroleh yaitu 8. Selanjutnya kita mau mencari S-nya. Nah, S itu berarti menjadi akar dari S kuadrat. Nah, kalau kita substitusikan nilai S kuadrat yang sudah kita dapatkan, maka ini menjadi akar S kuadratnya kan 8. Maka menjadi akar 8. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengakarkan ini, bisa kita lihat video dasar-dasar pengakaran. Bisa kita lihat di sini. Nah, caranya kan itu adalah kita buatkan 8 itu menjadi perkalian dari bilangan kuadrat sempurna, yaitu 8 itu boleh kita tulis 4 kali 2, di mana 4 itu kuadrat sempurna. Selanjutnya kita pisah-pisah satu persatu, maka menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu adalah 2, akar 2-nya tetap akar 2, maka hasilnya menjadi 2 akar 2. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.